Baik, ketemu lagi dengan Pak Eci, kita akan bahas mengenai, akuntansi aset keuangan ya. Kita akan bahas bagaimana pengakuan awal, pengukuran awal, sama pengukuran selanjutnya dan penghentian aset keuangan. Nah sekarang di sini, eee, bagaimana setelah kita tahu ini adalah instrumen utang dan instrumen utang itu dicatat dengan apa? Nah dicatat dengan kita lakukan tes yang, bisnis model test ya. Niatnya apa? Niatnya ditahan sampai akhir atau enggak gitu. Kalau misalkan ditahan sampai akhir maka dia menjadi apa? Dia menjadi HFC ya, seperti itu. Nah, kemudian kalau gitu gimana pengakuannya? Pengakuan awalnya ya ketika dibeli ya dia mengacu ke PSA ke-71 maka dia masuknya dicatat sebagai aset keuangan pada Softpi ya, seperti itu. Nah, kapan dia dicatat sebagai keuangan? Apabila jika dan hanya jika entitas menjadi salah satu pihak dalam ketentuan kontraktual instrumen. Nah, maksudnya apa? Ketika kita membeli suatu aset keuangan, ada kontrak ya, ada kontrak. Ya, kontraknya apa ya? Kontraknya sebagai pembeli atau penjual gitu ya. Sebagai buyer atau sebagai seller. Nah, posisi kita kalau dia investasi, kita adalah sebagai buyer ya. Nah, kemudian di sini ada 2 kan aset itu, ada yang current asset dan ada yang non current asset. Nah, kalau gitu gimana, Pak, ya? Kita lihat lagi ketika kita beli instrumen utang tersebut. Nah, instrumen utang yang kita beli itu kalau dia HFC, Hard Forward Collection, kapan jatuh temponya? Kalau jatuh temponya itu cuma 1 tahun, ya maka dia current asset. Tapi kalau jatuh temponya dia misalkan untuk government bonds yang 10 tahun, ya berarti non current asset. Nah, gitu ya. Nah, HFCS juga sama gitu, kalau dia, membeli surat utang dan kurang dari 1 tahun, ya tentunya dia HFC. Dan jadi kurang dari 1 tahun dia akan jual kembali. Nah, tidak akan tunggu sampai jatuh tempo, gitu ya. Nah, tapi kalau misalkan dia membeli instrumen utang yang berupa bonds ya, yang 10 tahun misalkan ya, dan dia HFCS gitu ya, Hold for Collection and Sell. Nah, kapan dia diklasifikasikan sebagai, NCA gitu ya, ya pertama kalau memang dia niatnya untuk menjualnya, membeli bond 10 tahun tersebut, menjualnya tahun depan atau tidak, dalam waktu dekat gitu. Nah, jadi lihat lagi ke niatnya ya kalau dia, HFCS yang NCA. Jadi dilihat dari sifat instrumen utang yang dibelinya apakah bonds yang 1 tahun atau lebih dari 1 tahun, misalkan let's say 10 tahun. Nah, dilihat lagi kapan mau jual gitu, walaupun udah beli yang 10 tahun tapi kalau jualnya ya besok ya tentunya, HFCS-nya merupakan yang current asset gitu ya. Nah, seperti jadi kembali lagi ke judgement pada saat beli pertama kali, misalkan bond 10 tahun gitu ya, 10 tahun. Nah, ya dilihat kapan mau jualnya. Kalau mau jualnya kurang apa, tahun depan ya berarti dia non current asset. Tapi kalau mau jualnya ya nggak sampai tahun depan gitu ya, maka dia merupakan current asset. Jadi seperti itu. Jadi kalau HFC sama HFCS itu bisa dikategorikan sebagai, current asset maupun bisa dikategorikan sebagai non current asset, tergantung situasi dan kondisinya ya. Itu untuk yang instrumen utang yang sifatnya adalah HFC atau HFCS. Tetapi kalau dia trading, maka dia udah pasti dia adalah current asset, gitu ya. Nah, seperti itu. Oke, nah sekarang kembali lagi ke sini, berarti pengakuan awalnya sebagai aset keuangan dan di-breakdown apakah current atau non current, gitu ya. Nah, pengukuran awalnya itu gimana pengukuran awalnya? Nah, kalau dia yang non FVTPL, ya berarti dia yang, ini ya, yang HFC sama HFCS, ini HFC sama HFCS ya, atau S gitu ya. Maka, apa namanya, dia ketika dibeli, dia dicatat dengan amortized cost, ya. Baik dia HFC maupun HFCS, pertama kali dibeli dilihat dulu amortized cost-nya berapa, artinya apa? Dilihat dulu present value dari si debt-nya, gitu ya. Ya, kelihatan juga nanti, yield-nya dengan menggunakan yield ya, atau market rate. Atau kalau nggak mau market rate gitu ya, present value-nya bisa juga dilihat dari price-nya, gitu ya, price dari bonds-nya, seperti itu ya. Nah, dilihat tuh kalau misalkan, ternyata apa, present value dari debt itu dari price sama yield bond pada saat kita beli. Ya, mau untuk HFC, HFCS kita menggunakan fondasi yang sama. Nah, kalau ada biaya transaksi, maka biaya transaksi dikapitalisasi ke dalam nilai dari si present value dari debt-nya. Jadi ditambahin tuh.
Nah, seperti itu ya. Jadi akan menambah. Nanti kita akan mencari rate yang baru ya untuk melakukan amortisasi atas premium atau diskonnya ya, rate yang baru. Nah, kalau di FVTPL atau trading ya, trading, maka apa namanya? Sama kita lihat juga apa namanya? Berbasis price-nya lagi gitu ya. Price pada saat kita beli berapa harganya. Nah, gitu ya. Kalau FVTPL lebih simpel gitu. Mau pakai price, mau pakai yield, pokoknya yang pasti price sama yield itu akan menghasilkan angka yang sama gitu. Nah, cuman kalau ada biaya transaksi tidak dikapitalisasi ya, tapi langsung dibebankan ke other expense ya. Kalau untuk yang non FVTPL dia kan dikapitalisasi artinya apa biaya transaksinya itu ditangguhkan ya pengakuannya. Dengan apa? Dengan diikut sertakan ke dalam nilai dari si aset yang kita beli. Dan nanti kan ada amortisasi, ya udah ikut juga masuk ke dalam unsur amortisasi. Jadi nanti akan terjadi pengakuan setiap tahun gitu ya. Nah, itu yang dinamakan dengan biaya transaksi yang ditangguhkan. Maksudnya adalah dengan menambahkan biaya tersebut ke dalam nilai dari si asetnya gitu ya. Seperti itu. Nah, itu perbedaan pengakuannya. Jadi apa namanya, ketika pertama kali gitu ya, yang membedakan adalah biaya transaksi ini. Kalau yang non FVTPL dia dikapitalisasi, tapi kalau yang trading FVTPL maka dia dibebankan ke other expense. Nah, bagaimana dengan pengukuhan selanjutnya? Nah, untuk pengukuhan selanjutnya, berarti kan setelah kita beli ya, setelah kita beli di akhir tahun, kita lihat nih, bandingkan lagi dengan si, fair value-nya, gitu ya. Nah, jadi perubahan nilai buku pada dasarnya kalau dia dicatat dengan FVOC ini berarti HFCS ya, HFCS. Nah, maka dia masuknya ke mana? Adanya perubahan antara carrying value fair dibandingkan dengan fair value gitu ya, maka dia masuk ke OCI. Gitu. Nah, kalau dia FVTPL maka masuknya langsung ke other income, ke profit and loss, ke net income, gitu ya. Nah, terus kalau dia amortized cost dia masuknya ke laporan laba rugi. Nah, maksudnya apa? Ini ya yang dinamakan impairment ya. Jadi kalau impairment amortized cost ini ketika carrying value dibandingkan dengan fair value gitu ya, misalkan carrying value-nya 100 gitu ya. Fair value-nya adalah 120. Nah, kalau dia, apa namanya, dia amortized cost atau HFC gitu ya, maka ketika fair value-nya lebih gede, ya tetap kita catatnya carrying value ya, karena berbasis carrying value, tidak dicatat, tidak di restatement menjadi 120 gitu ya. Nah, jadi kalau HFC ketika ada perubahan si fair value-nya lebih gede, ya didiemin, tidak usah di restatement. Nah, tetapi ini misalkan saya ganti bukan 120 tapi 90. Nah, ketika dia 90, fair value-nya 90 sedangkan carrying value-nya 100, maka kita harus restatement dengan melakukan impairment test. Ya, impairment test. Oh, ternyata benar harganya turun. Ya udah berarti di-impair ya. Sehingga harganya diturunin dari 100 ke 90 gitu ya. Nah, inilah dinamakan impairment ya. Sehingga masuknya langsung ke laba rugi atau ke other expense ya. Seperti itu. Nah, tapi kalau HFC ya yang dicatat dengan amortized cost. Nah, kalau misalkan FVTPL tidak ada impairment ya. Kalau dia FVOC ada impairment tapi nanti diakui ke OCI ya. Nah, impairment-nya gimana, Pak? Nah, nanti akan dibahas deh di pertemuan minggu depan ya. Seperti itu. Jadi kalau misalkan FVOC itu impairment-nya dilihat misalkan fair value-nya 90 ya. Berarti kan dia di apa? Diturunin tuh. Nah, kalau untuk impairment HFCS ya, tidak hanya sekedar diturunkan sesuai dengan fair value, tapi nanti dibandingkan antara fair value dengan si recoverable amount-nya ya. Fair value ini nanti kita lihat lagi apakah yakin bisa dapat 90. Nanti kita bikin expected loss-nya, ECL, expected credit loss. Itu sebagaimana ditetapkan oleh PSAK 71. Jadi kita tidak hanya mempercayai price pada saat akhir tahun, tapi kita lihat juga ketika terjadi penurunan fair value, nah kita harus menurunkan dari 100 ke 90. Tapi namanya bukan impairment. Kalau untuk HFCS, kalau untuk HFC itu impairment. Tetapi kalau untuk HFCS bukan impairment. Ya, dilihat lagi lebih dalam kalau HFCS ya dengan memprediksi expected credit loss-nya. Nah, jadi yakin nggak nih dapat 90? Jangan-jangan di bawah itu. Nah, makanya si perusahaan melakukan proyeksi.
ya proyeksi tambahan gitu ya, tidak, melihat lebih dalam lagi. Oh ternyata kayaknya si perusahaan, yang penerbit utang tersebut lagi bangkrut gitu, lagi, pailit, digugat pailit. Ya tentunya bukan 90 nih, kemungkinan pada saat nanti nilai nominalnya akan lebih turun lagi gitu. Sehingga ya misalkan dibikin ada kredit expected credit loss gitu ya, ada credit loss yang diproyeksikan misalkan menjadi 80. Nah maka dari sini, dari 90 diturunkan ke 80, inilah yang dimaksud dengan impairment untuk HFCS. Jadi tidak langsung sekali aja, tapi 2 kali tingkatan. Lihat dulu fair value-nya diturunin, dari fair value tadi dilihat lagi, apakah benar kita di akhir periode akan mendapatkan sebesar nilai nominal. Kalau enggak, ya berarti nanti kita turunin lagi gitu ya, apa namanya, fair value-nya dengan menggunakan proyeksi yang dinamakan expected credit loss ya. Nah, itulah impairment untuk HFCS ya. Nah, seperti itu. Nah, sekarang, itu udah selesai ya. Nah, bagaimana penghentiannya? Penghentian aset keuangan ya jika pertama adalah kalau hak kontraktualnya udah berakhir, ya udah sampai jatuh tempo gitu ya maksudnya. Nah, makanya kita harus hapus ya si debt investment ya kita harus hapus ya. Atau kalau dia dijual ya. Nah, jadi ada 2 cara ya bagaimana cara menghapuskannya yaitu apabila hak kontraktualnya berakhir atau si entitas mengalihkan aset keuangan ya dengan cara menjual. Nah, itu saja teman-teman ya. Jadi seperti itu ya, eee, pembahasan mengenai, akuntansi aset keuangan. Jadi ini adalah konsep-konsep awalnya ya. Kapan dia diakui ya, dia diakui ketika, dibeli, maka dilihat apakah current asset atau non current. Nah, berapa nilainya? Nah, nilainya kalau dia non FVTPL maka sebesar present value, kalau ada biaya transaksi ditambahin, tapi kalau untuk yang FVTPL ya dilihat price-nya, kalau ada biaya transaksi dibebankan sebagai expense ya. Pengukuran selanjutnya pada saat akhir tahun dilihat lagi gitu ya. Kalau, perubahan, terhadap carrying value dibandingkan dengan fair value ya. Nah kalau dia HFC maka kalau fair value-nya lebih besar ya didiemin, tapi kalau fair value-nya lebih kecil maka kita harus melakukan impairment test ya. Nah kemudian, kalau kapan dia dihentikan? Ketika dijual dan ketika dia, sudah jatuh tempo. Nah itu saja ya kesimpulan mengenai akuntansi aset keuangan. Kita akan bahas pada video video selanjutnya mengenai apa? Mengenai contoh dari, debt investment ini seperti apa, gitu ya. Oke itu aja ya yang bisa saya sampaikan, semoga bisa bermanfaat. Terima kasih.